Hak cipta itu seperti sertifikat kepemilikan untuk karya kreatif kita. Ini adalah bukti bahwa kita adalah pemilik sah dari karya yang kita ciptakan, baik itu dalam bentuk tulisan, musik, gambar, atau video. Hak cipta memberikan kita hak eksklusif untuk menggunakan dan mengontrol karya kita. Misalnya, lagu, video, tulisan, atau gambar. Semua karya ini dilindungi oleh hak cipta, yang berarti kita memiliki hak penuh atas bagaimana karya tersebut digunakan dan didistribusikan. Hak cipta ini melindungi karya kita agar tidak dicuri atau dipakai orang lain tanpa izin. Ini memberikan kita perlindungan hukum jika ada yang mencoba mengambil atau menggunakan karya kita tanpa izin. Dengan hak cipta, kita bisa mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak kita. Cuma kita yang boleh menentukan siapa yang bisa pakai, copy, atau sebarin karya kita. Kita bisa memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya kita, tapi itu harus dengan persetujuan kita. Misalnya, kita bisa menjual lisensi untuk menggunakan lagu kita dalam film atau iklan. Kalau nggak ada hak cipta, orang lain bisa seenaknya pakai karya kita dan bilang itu punya mereka. Ini bisa merugikan kita secara finansial dan merusak reputasi kita sebagai kreator. Tanpa perlindungan hak cipta, kita tidak punya cara untuk mencegah orang lain mengambil keuntungan dari kerja keras kita. Apalagi sekarang zamannya digital, karya kita gampang banget disebarin dan di-copy. Dengan satu klik, karya kita bisa tersebar ke seluruh dunia. Ini membuat perlindungan hak cipta semakin penting, karena tanpa itu, karya kita bisa dengan mudah diambil dan digunakan tanpa izin. Makanya platform kayak YouTube pakai teknologi canggih buat deteksi kalau ada yang melanggar hak cipta. Mereka menggunakan algoritma dan perangkat lunak khusus untuk memantau konten yang diunggah dan memastikan bahwa hak cipta dihormati. Ini membantu melindungi kreator dan memastikan bahwa karya mereka tidak digunakan tanpa izin. YouTube punya aturan ketat soal hak cipta. Kalau ada yang upload video yang melanggar hak cipta, pemilik aslinya bisa lapor ke YouTube. Kalau laporannya benar, YouTube akan kasih teguran ke yang upload video itu. Nah, kalau sampai dapat 3 teguran, akun YouTube-nya bisa dibekukan atau bahkan dihapus. Teguran hak cipta juga bikin kita susah upload video baru dan dapat uang dari video. YouTube pakai teknologi canggih namanya Content ID buat deteksi pelanggaran hak cipta ini. Teguran hak cipta nggak cuma bikin akun YouTube kita kena masalah, tapi juga bisa berdampak besar pada karir kita sebagai kreator konten. Selain itu, teguran ini juga bisa merusak nama baik kita sebagai kreator. Penonton dan pengiklan bisa jadi ragu buat kerja sama dengan kita. Mereka mungkin merasa kita tidak bisa dipercaya atau tidak profesional. Ini bisa bikin penghasilan kita berkurang dan susah dapat tawaran kerja sama. Pengiklan mungkin akan mencari kreator lain yang lebih aman untuk bekerja sama. Video kita juga bisa jadi susah ditemukan orang karena YouTube bisa batasi penyebarannya. Algoritma YouTube mungkin tidak akan merekomendasikan video kita sebanyak sebelumnya. Teguran ini juga bisa bikin kita jadi malas bikin konten. Rasa frustasi dan demotivasi bisa muncul, membuat kita kehilangan semangat untuk terus berkarya. Tapi, dari teguran ini, kita bisa belajar jadi kreator yang lebih baik dan bertanggung jawab. Kita bisa mulai memahami pentingnya hak cipta dan bagaimana menghormati karya orang lain. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum hak cipta. Mengikuti workshop atau berdiskusi dengan ahli bisa membantu kita menghindari masalah serupa di masa depan. Dengan begitu, kita bisa kembali berkarya dengan lebih percaya diri dan profesional. Teguran hak cipta bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Coba kita lihat contoh kasusnya. Ada YouTuber terkenal pakai musik populer tanpa izin di videonya. Pemilik musiknya lapor ke YouTube, dan YouTuber itu dapat teguran. Videonya dihapus, dan dia nggak bisa upload video baru untuk sementara waktu. Penghasilannya juga berkurang, karena videonya nggak bisa dimonetisasi. Ini pentingnya kita menghargai hak cipta, dan minta izin dulu sebelum pakai karya orang lain. Biar nggak kena teguran, kita harus tahu aturannya, dan pakai konten yang legal. Pakailah musik bebas royalti, atau musik yang sudah kita beli lisensinya. Jangan lupa, selalu sebutkan siapa pencipta aslinya kalau kita pakai karya orang lain. Banyak kok yang ngizinin karyanya dipakai, asal disebutkan namanya. Bikin konten asli juga lebih aman.
Ikuti aturan YouTube tentang hak cipta. Ini penting buat jadi kreator yang bertanggung jawab. Musik bebas royalti, itu musik yang bisa kita pakai tanpa bayar royalti tiap kali dipakai. Banyak situs yang menyediakan musik bebas royalti buat video YouTube kita. Pakai musik bebas royalti bikin kita aman dari masalah hukum dan bisa nemu musik yang cocok buat video kita. Tapi, baca dulu aturan pakainya ya. Kadang kita tetap harus nyebutin nama penciptanya, atau ada batasan penggunaannya. YouTube juga punya perpustakaan musik bebas royalti loh. Penting banget buat nyebutin sumbernya dengan benar. Kalau pakai karya orang lain, selalu sebutkan siapa penciptanya. Ini berlaku buat musik, video, gambar, atau tulisan. Kalau pakai potongan video dari sumber lain, sebutkan sumbernya di deskripsi video. Kalau pakai gambar atau musik, tulis nama penciptanya dan kasih link ke karya aslinya kalau bisa. Ini juga bikin kita terlihat lebih profesional. YouTube punya banyak fitur yang bisa bantu kita hindari pelanggaran hak cipta. Salah satunya perpustakaan audio yang isinya musik bebas royalti. Kita bisa pakai musik ini tanpa takut kena teguran. Ada juga alat namanya Content ID yang bisa deteksi pelanggaran hak cipta sebelum video di-upload. Alat ini scan video kita dan kasih tahu kalau ada konten yang melanggar. Kita bisa ganti konten itu sebelum di-upload. Jangan lupa juga lihat tutorial dan panduan dari YouTube. Kalau sudah terlanjur kena teguran, pertama-tama kita harus tahu kenapa kita kena teguran. Buka YouTube Studio dan lihat detail tegurannya. Di situ ada informasi tentang konten yang melanggar dan siapa pemilik hak ciptanya. Kalau kita merasa tegurannya salah, kita bisa ajukan banding. Sertakan bukti dan jelaskan kenapa kita merasa teguran itu salah. Kalau bandingnya ditolak, kita harus hapus atau ganti konten yang melanggar. Jangan putus asa, tetap semangat berkarya. Cara terbaik hindari pelanggaran hak cipta ya, pakai konten yang aman. Artinya, bikin konten sendiri atau pakai konten yang sudah dapat izin. Konten yang aman bisa berupa video, musik, gambar, atau tulisan buatan kita sendiri. Bisa juga konten yang lisensinya sudah kita beli, atau konten yang sudah bebas dipakai siapa saja. Pastikan kita ngerti dan ikuti aturan pakainya ya. Dengan pakai konten yang aman, kita bisa fokus bikin konten yang kreatif dan berkualitas, tanpa takut masalah hukum. Menghargai hak cipta, itu penting banget, apalagi di platform kayak YouTube. Setiap hari, jutaan konten diunggah ke YouTube, dan banyak di antaranya adalah hasil kerja keras dan kreativitas seseorang. Hak cipta melindungi karya kreatif dan memastikan penciptanya dapat penghargaan. Ini termasuk lukisan, buku, musik, video, dan banyak lagi. Tanpa perlindungan hak cipta, para kreator mungkin tidak akan mendapatkan pengakuan atau kompensasi yang layak atas karya mereka. Dengan menghargai hak cipta, kita nggak cuma melindungi diri sendiri dari masalah hukum, tapi juga mendukung sesama kreator. Bayangkan jika karya Anda dicuri dan digunakan tanpa izin, pasti rasanya tidak adil kan? Menghormati hak cipta adalah cara kita menunjukkan rasa hormat dan apresiasi terhadap usaha orang lain. Biar nggak melanggar, pastikan kita paham aturannya dan pakai konten yang legal. Pakai musik bebas royalti, sebutkan sumbernya dengan benar, dan manfaatkan fitur-fitur YouTube. YouTube menyediakan banyak alat dan sumber daya untuk membantu kita tetap patuh pada aturan hak cipta. Yuk, kita jadikan YouTube tempat yang lebih baik dengan menghargai hak cipta dan saling mendukung. Dengan begitu, kita bisa menciptakan komunitas yang positif dan produktif, di mana setiap kreator merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkarya. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan kreativitas di platform ini.